Engkau. Jiwa kami haus dan lapar akan kebenaran-Mu. Itu sebabnya Tuhan, sebelum kami terima firman-Mu, kuduskan hati dan kepikiran kami, sehingga dilayakkan Tuhan kami mendengar kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya hanya firman-Mu yang dapat membentuk kami, hanya firman-Mu yang dapat merubah kami, sehingga yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang Tuhan tidak ada jalan keluar, dan firman-Mu menjadi jalan keluar di setiap pergumulan hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, buat kasih hamba-Mu yang sudah percaya akan menjadi saluran berkat pada siang hari ini. Tuhan pakai dia dengan luar biasa, sehingga Tuhan setiap rahasia firman Engkau ungkapkan lewat hamba-Mu, sehingga firman mulai menjadi berkat dan kekuatan bagi kami pada siang hari ini. Sebelum kami terima firman-Mu, kami akan memberi persembahan pertama. Tuhan tilik berkati sesuai dengan janji firman-Mu. Kami terima firman-Mu, memberi dengan penuh sukacita, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan korban persembahan yang pertama. Kita angkat pujian yang berkata, datanglah kembali. Saya juga bersyukur kepada Tuhan sebab minggu lalu saya nggak bisa datang ke ibadah. Saudara-saudara, karena saya mulai berusaha puasa, tetapi ada yang salah. Saya selesai puasa saya minum susu kental ditaruh di roti 2 kali 3 kali saya berdiri lihat ke belakang, saudara-saudara. Jadi saya mau berusaha supaya kuat, tapi hari Minggu saya nggak bisa berbuat apa. Jadi saudara-saudara, saya bersyukur karena Tuhan telah menyembuhkan saya dan memberi saya kekuatan. Haleluya.
Saudara-saudara, saya juga bersyukur karena saya dengar sampai di belakang sana tidak masuk kerja karena ada ada jadi saudara-saudara, tapi saya lihat datang lagi. Saya bersyukur karena saya percaya saudara anugerah Tuhan dalam hidup kita sungguh luar biasa. Boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, saya mau akan berkhotbah tentang keamanan atau ketentraman dalam hikmat. Mari kita membaca Amsal pasal 4. Kita baca dulu Amsal pasal 4 ayatnya yang ke-23. Kita baca sama-sama Amsal pasal 4 ayat 23. Baca sama-sama 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Boleh bilang ya? Silakan. Saudara-saudara, saya bersyukur karena Tuhan menolong kita semua. Saya lihat masyarakat sudah mulai agak bebas dan kondisi penyakit menular itu telah mereda jauh. Di Jakarta telah mereda, dan karena itu saudara-saudara di daerah-daerah lain menyusul satu demi satu mulai tertanggulangi. Tapi tahukah saudara bahwa ini semua adalah bagian daripada peringatan Tuhan? Boleh bilang haleluya? Mari kita setia kepada Tuhan, sebab saya yakin kalau kita setia kepada Tuhan, Tuhan pasti setia kepada kita. Tuhan memang setia, saudara-saudara. Itulah sebabnya, saudara-saudara, mari kita menjaga selalu hati kita dengan segala kewaspadaan. Saudara-saudara, mari saya membaca ayat 1 sampai ayat 9. Kita mulai membaca. Ini adalah pendahuluan, ajakan untuk mencari atau mendapatkan hikmat. Dengarlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibu, aku diajari ayahku katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat adalah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karang bunga yang indah di kepalamu, mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Saudara-saudara, apakah hikmat itu? Saudara-saudara, hikmat itu adalah pengertian yang indah, yang benar dari Tuhan, yang diberikan kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Saudara boleh bilang haleluya? Hikmat itu tidak sama dengan kepintaran. Banyak orang pintar, saudara-saudara. Banyak orang punya IQ tinggi dan berhasil punya pengetahuan dan pengalaman yang luar biasa. Tetapi
belum tentu orang itu berhikmat. Sebab hikmat itu hanya datang dari Tuhan. Saudara boleh bilang haleluya? Permulaan hikmat ialah peroleh hikmat dengan segala yang kau boleh peroleh pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan menjadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu. Mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Saudara-saudara, kalau kita mencari salah satu kata yang paling banyak disebut dalam kitab Amsal adalah hikmat itu. Salah satu kata yang paling banyak. Saudara-saudara, sebagai contoh kecil, saudara-saudara, kalau seorang ibu atau seorang ayah tidak mempunyai hikmat, maka kacaulah keluarganya. Boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, orang boleh pandai, tetapi kalau tidak punya hikmat, tidak punya pengertian yang benar, dan tidak mampu menerapkan apa yang baik, maka kacaulah, saudara-saudara. Ingat baik-baik, saudara-saudara, hikmat adalah anugerah Tuhan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Boleh bilang haleluya? Saya tidak akan bicara panjang lebar, saudara-saudara. Saya pernah menyitir tentang hikmat itu dalam kitab Amsal ini, saudara-saudara. Dan saudara-saudara, kalau keluarga mau aman, rumah tangga mau damai, maka hikmat dari surga sangat penting untuk kehidupan. Boleh bilang haleluya? Kita memang butuh uang untuk hidup. Kita memang butuh banyak hal untuk melengkapi kehidupan ini. Tetapi yang paling penting adalah hikmat. Saya membaca ayat 10 sampai ayat 13. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Saya saudara-saudara berpikir saya sudah 68, saudara-saudara. Saya sudah 68 tahun, saudara-saudara. Pikir-pikir, nah lama lagi 70 tahun. Berarti umur panjang. Boleh bilang haleluya? Orang BOMA yang bersaksi tadi 71, saudara-saudara. Sudah umur panjang, saudara-saudara. Orang Pak Saskar berapa kali 70? 69. 1 tahun lagi. Boleh bilang haleluya? Saya tahu beliau lebih tua dari saya, saudara-saudara. Dan saudara-saudara, mari saudara-saudara, saya pikir-pikir, hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Saudara-saudara, saya pikir-pikir, buat apa orang panjang umur tapi kurang sandar-sandar di tempat tidur, kurang angka-angka, buat apa, saudara-saudara? Tetapi yang paling penting adalah, saudara-saudara, kita berpanjang dan sehat. Saudara boleh bilang haleluya? Dan saudara-saudara, saya pikir-pikir, ini perlu disampaikan, saudara-saudara. Dan ingat baik-baik, saudara-saudara, kita hanya bisa ada sebagaimana ada. Itu adalah anugerah Tuhan. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Saudara-saudara, ini untuk pernyataan firman Allah. Allah ingin mengajarkan jalan hikmat kepada kita dan memimpin jalan yang lurus. Saudara-saudara, bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Tersandung artinya sombong kalau jatuh. Saudara, berpeganglah jika engkau berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidup. Boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, kata pendidikan itu, saudara, bukan cuma sekedar pengajaran. Pendidikan itu adalah proses
di mana kita diajar untuk hidup dengan baik, saudara-saudara. Dan itu proses itu perlu ada waktu dan hubungan timbal balik antara pengajar dan yang diajar. Saudara-saudara, perlu kita berpikir dengan benar bagaimana sebenarnya firman Tuhan ditulis. Saudara-saudara, dengan demikian ketika kita berpikir dengan benar dan mengertinya, maka kita bersyukur karena saya percaya kita diberkati Tuhan. Boleh bilang haleluya? Mari kita membaca ayat 14 sampai 17. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya, menyimpanglah daripadanya, dan jalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat, kantung mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Saudara-saudara, peringatan pertama, saudara-saudara, janganlah menempuh jalan orang fasik. Orang fasik itu sebenarnya, saudara-saudara, adalah orang yang kenal Tuhan tetapi berbelok menjadi jahat, saudara-saudara. Jadi, saudara-saudara, ini adalah peringatan yang luar biasa. Janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jadi, saudara-saudara, ini adalah peringatan bagi kita. Kita bisa melihat dalam kehidupan lingkungan kita, maka kita boleh berkata ini baik, ini tidak baik, ini jahat, ini tidak, ini hal yang menyusahkan dan hal-hal lain. Tetapi mari saudara-saudara, kita hidup dalam anugerah Tuhan. Boleh bilang haleluya? Kita sendirilah yang bisa menentukannya. Tetapi ingat baik-baik saudara-saudara, ketika kita mau melakukan perkara yang baik, maka yang jahat itu ada padamu. Alkitab telah bilang. Itulah sebabnya kita perlu Roh Kudus untuk menolong. Boleh bilang amin? Boleh bilang haleluya? Mari saya membaca terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat, kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Saudara-saudara, orang-orang yang terbiasa melakukan kejahatan, saudara-saudara, sudah terpola dalam pikirannya untuk selalu mau menyusahkan orang lain. Tahukah saudara, dalam kehidupan pergaulan sehari-hari bahasa mereka boleh bagus. Alkitab bilang pakaian mereka boleh indah. Alkitab bilang, tetapi hati-hati saudara-saudara. Saya perlu beritahu kepada kita semua, hati-hati, karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Dan saudara, kejahatan yang mereka kerjakan sering kita tidak paham persis mengapa tidak terjadi tiba-tiba. Kantuk mereka lenyap, saudara-saudara, artinya sama dengan mereka tidak dapat tidur bila mereka tidak membuat orang tersandung. Saudara-saudara, kita orang tersandung tak sontong di batu, saudara-saudara, bukan karena siapa, tetapi karena ada orang yang sengaja kasih batu jalan. Dan orang yang membelinya itu tidak kelihatan, saudara-saudara. Dan ingat baik-baik saudara-saudara, dalam hidup kita seringkali kita mengalami hal-hal seperti itu. Boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, itulah sebabnya mari kita berjalan pada jalan orang benar. Mari kita membaca jalan orang benar. Ayat 18-19. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Saudara-saudara, jalan orang benar seperti cahaya fajar. Saudara-saudara, makin lama makin tinggi sampai kepada terangnya yang benar. Saudara-saudara, ingat baik-baik,
kalau orang so sampai di tengah hari, maka orang bebayang sudah ada hadiah. Boleh bilang haleluya? Ketika masih pagi, orang bebayang masih panjang. Mulai naik jam 9, orang bebayang so agak pendek. Jam 11, orang bebayang so pendek sekali. Jam 12, saudara-saudara, orang bebayang hilang. Saudara-saudara, karena apa? Karena cahaya terang kemuliaan itu menaungi kita semua. Ingat baik-baik, saudara-saudara. Ingat baik-baik, saudara-saudara. Maka jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang matahari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Saudara-saudara boleh bilang haleluya? Ada dua jalan yang tersedia. Pertama, jalan orang benar. Kemudian yang satu, jalan orang fasik. Saudara-saudara, jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Ingat baik-baik, saudara-saudara. Mereka tidak tahu apa yang membuat mereka tersandung. Saudara-saudara, itulah sebabnya mari kita selalu setia kepada Tuhan dan kita mau datang kepada Dia selalu. Boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, mari saya membaca ayat 20 sampai 27. Ini yang penting, saudara-saudara. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Saudara-saudara, ini yang perlu dipikirkan oleh orang-orang percaya. Saudara-saudara, seperti bagaikan ayah yang bilang pada anaknya, maka kita harus memperhatikan itu, saudara-saudara. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Saudara-saudara, mari kita selalu ingat akan perkataan Tuhan. Boleh bilang haleluya? Boleh bilang haleluya? Ingat baik-baik, saudara-saudara. Janganlah semuanya itu menjauh daripada matamu, karena simpanlah itu di lubuk hatimu. Saudara-saudara, kalau kita mau pandai, maka kita mesti mengerti. Tetapi kalau kita mau berhikmat, maka mesti simpan di hati. Haleluya. Loh, boleh bilang haleluya? Kalau kita mau pandai, mesti pintar, mesti mengerti, pakai otaknya. Tetapi kalau kita mau mendengar firman Tuhan, mesti simpan di hati. Sebab mengapa demikian, saudara-saudara? Ada banyak hal yang kita sering tidak paham, saudara-saudara. Ada banyak hal yang sering kita tidak mampu mengerti sekarang ini. Sebagaimana Maria ketika mendengar firman Tuhan, maka disimpannya di dalam hati, saudara-saudara. Karena dia belum mampu memahami semuanya. Nanti saatnya tiba, dia paham dan dia bersyukur kepada Tuhan. Saudara boleh bilang haleluya? Kita telah mendengarkan kesaksian-kesaksian tadi, saudara-saudara. Saya percaya, saudara-saudara, kesaksian-kesaksian tadi memberi kita kekuatan dan kita boleh bertumbuh karena kita mendengarkan apa yang baik. Saudara-saudara, mari kita berpikir dengan benar-benar. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Saudara-saudara, perhatikan baik-baik. Kalau kita hidup dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan, itu menjadi kehidupan bagi kita dan kesembuhan bagi tubuh kita. Boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, usia 70 tahun memang umur panjang. Walaupun ada beberapa orang yang umurnya agak pendek, tetapi saya boleh bersyukur karena saudara-saudara, ternyata dalam jemaat kita, saudara, ada orang-orang yang cukup tua umurnya.
Saudara-saudara, jadi umur panjang itu adalah berkat Tuhan. Haleluya. Bukan cuma umur panjang, kekuatan dari Tuhan. Saudara, seperti saya katakan, buat apa orang umur panjang tapi kurang tak ala-ala di tempat tidur dan tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi Oma yang bersaksi tadi sudah 71 tahun masih bisa beraktivitas, saudara-saudara, masih bisa bekerja, masih bisa mengerjakan hal-hal yang penting-penting, masih bisa urus anak-anak, cucu-cucu, saudara-saudara. Saya ingat Oma ini dulu ketika orang pernah pergi ibadah pantai, dia kena longsor, saudara-saudara. Boleh bilang dia, saudara-saudara. Tetapi pertolongan Tuhan nyata, saudara-saudara, dan dia boleh diselamatkan, saudara-saudara. Saya ingat ceritanya ada seorang ibu yang mendengar Oma ini berseru dari bawah dan dia turun dari bagian belakang. Saudara, kita pikir-pikir banyak botol pizza dan hal-hal lain. Tetapi ingat baik-baik, saudara-saudara, saya yakin Tuhanlah yang membuka telinga orang ini untuk mendengar suara dari Oma ini. Boleh bilang haleluya? Banyak orang yang tidak punya perhatian yang benar. Orang bicara dekat, dia tidak dengar, saudara-saudara. Kalau kita punya perhatian di tempat lain, orang dekat bicara, orang tidak perhatikan. Ingat baik-baik, tetapi kalau kita punya perhatian dan perhatian itu datang dari Tuhan, ada hal-hal yang baik, kita langsung dengar. Saudara-saudara, jadi saudara-saudara, ingat baik-baik, janganlah semua itu menjauh dari matamu, simpan itu di lubuk hatimu, karena itulah yang memiliki kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, mari kita datang kepada Tuhan dan benar-benar kita mau berjalan dalam anugerah Tuhan. Mari saya membaca ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara-saudara, ajakan, ada beberapa ajakan, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4. Ada 5 ajakan di sini. Ada 5 panggilan, ada 5 dorongan kepada kita. Pertama, saudara-saudara, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Bukan jagalah pikiranmu, saudara-saudara, melainkan jagalah hatimu. Mengapa? Karena dalam hati itulah pertimbangan baik buruk ditentukan. Boleh bilang haleluya? Karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara-saudara, kalau kita baik menjaga hati kita, maka kita bisa berkata, oh ini salah, ini benar. Saudara-saudara, bukan oh ini menguntungkan, ini merugikan. Tidak, saudara-saudara, tapi ini salah, ini benar. Saudara-saudara, walaupun menguntungkan secara jasmani dan hal-hal lain, tapi kalau salah, maka tetap salah. Boleh bilang haleluya? Mari kita berpikir dengan benar. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Saudara-saudara, kita harus hati-hati, saudara-saudara, karena dengan demikian kita bisa hidup dengan benar. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara-saudara, sebenarnya bahasa di sini kalau mata air, saudara-saudara, kalau mata air mengalir biasa, tetapi ini fontaine, saudara-saudara, artinya air yang mendapat tekan dari bawah dan dia naik ke atas, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, seperti fontaine itu seperti air mancur, saudara-saudara. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Boleh bilang haleluya? Jadi air mancur kehidupan kita, dan saudara, orang bisa melihat dan menilai apakah itu benar atau tidak. Saudara-saudara, dengan demikian mari kita datang kepada Dia yang luar biasa itu. Kedua,
buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Saudara-saudara, banyak orang boleh Bapak cerita, dia cuma protes atau cuma hal-hal yang tidak benar, cuma dijadikan bahan ejekan. Tetapi ingat baik-baik, Alkitab berkata, buanglah mulut serong daripadamu. Boleh bilang haleluya? Bayangkan kalau kita cuma tes dan orang melakukan apa yang kita omong dan dia celaka, bagaimana orang berperasaan? Dan bagaimana juga perasaan orang yang cuma tes, orang lakukan dan orang celaka, saudara. Jadi saudara-saudara, mari kita berpikir dengan benar. Buanglah mulut serong daripadamu. Saudara-saudara, lidah seseorang itu menentukan hidup matinya. Ingat baik-baik, dalam Alkitab diceritakan, kalau api masih kecil, saudara-saudara, api dilambangkan dengan lidah. Kalau api masih kecil, saudara-saudara, maka dia bisa dipakai untuk memasak dan hal-hal lain yang penting. Tetapi kalau api sebesar, maka rumah terbakar. Haleluya. Boleh bilang haleluya? Bahkan orang bisa mati di dalamnya, saudara-saudara. Ingat baik-baik, saudara-saudara, buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Saudara-saudara, dengan demikian, kalau kita berjalan dalam kasih setia Tuhan, maka hal-hal seperti ini tidak menjadi bagian dalam hidup kita. Boleh bilang haleluya? Yang ketiga, biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Saudara-saudara, saya pikir-pikir, iya ya, kalau orang ingat-ingat masa lalu, saudara-saudara, maka orang tidak bisa maju. Haleluya. Siapa yang tidak punya kesalahan di masa lalu? Kalau orang ingat-ingat itu selalu, saudara-saudara, orang selalu lihat-lihat ke belakang, maka orang akan tinggal di masa lalu ini. Saudara-saudara, maka Alkitab berkata, biarlah matamu memandang terus ke depan. Saudara-saudara, orang yang ingin maju dalam hidupnya, maka dia harus punya wawasan seperti ini. Boleh bilang haleluya? Saya bersyukur karena jemaat boleh bersaksi, saudara-saudara. Beberapa yang bersaksi, saya percaya itu adalah karena Tuhan juga. Saudara-saudara, biarlah mata mereka terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Saudara-saudara, jangan kita suka melihat ke kiri ke kanan. Kalau orang bermata keranjang suka melihat ke kiri ke kanan, maka bisa terkait dengan hal-hal yang tidak benar. Boleh bilang haleluya? Yang keempat, tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalan. Saudara-saudara, Alkitab berkata, saudara-saudara, luruskanlah jalan bagi Tuhan, tambahlah lubang-lubangnya. Saudara-saudara, jalan di dunia memang tidak ada yang lurus, tidak ada yang rata, seperti ombak di laut, saudara-saudara. Tetapi saya berkata, saudara-saudara, Alkitablah yang mengajarkan kita, kalau kita menempuh jalan yang rata, maka kita bisa hidup dengan baik. Sebagai contoh, mengapa kendaraan modern sekarang pakai shockbreaker? Supaya kalau masuk di lubang bola enak terasa, dia tak ada. Haleluya. Mengapa orang tua dulu pakai roda, orang bilang roda tak ada? Karena nyetak per, jadi ada shockbreaker. Jadi kalau tahu di batu, masuk lubang, saudara-saudara. Dengan demikian, saudara-saudara, Alkitab juga mengajar kepada kita supaya kita mengerti mana yang benar,
mana yang baik. Boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, memang hidup ini penuh tantangan. Tetapi marilah kita datang kepada Tuhan untuk supaya kita dimampukan Tuhan untuk menghadapi segala halangan-halangan itu. Saudara-saudara, tidak gampang ini hidup ini. Memang saya pikir-pikir hidup ini tidak gampang. Tetapi saudara-saudara, kalau ada Tuhan, maka hidup ini akan aman dan nyaman. Boleh bilang haleluya? Ayat 23, ayat 27. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Saudara-saudara, yang pertama hati, yang kedua mulut, yang ketiga mata, yang keempat jalan yang rata, dan kelima jangan menyimpang ke kiri kanan. Saudara-saudara, kita sering sudah tahu apa itu jalan keselamatan. Manusia, saudara-saudara, sudah tahu apa itu jalan keselamatan. Tetapi ketika orang berjalan, seringkali orang terkecoh atau tergoda untuk menyimpang ke kiri dari ke kanan atau ke kanan. Tetapi saudara-saudara, Alkitab mengajar, janganlah menyimpang ke kiri atau ke kanan. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, saya percaya itu anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kita. Dengan demikian kita boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Mari saudara-saudara, saya masih ada lagi satu hal yang sudah saya sampaikan. Saudara-saudara, saya membaca-baca Alkitab, saudara-saudara. Saya membaca-baca Alkitab, kitab Perjanjian Lama dan kitab Perjanjian Baru. Dalam buku saya, buku Alkitab saya, ada beberapa perbedaan Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Tetapi saudara-saudara, akhirnya saya menemukan. Coba saudara dengar apa yang saya katakan. Kitab Perjanjian Baru itu optimistis. Saudara-saudara, kitab Perjanjian Baru selalu membicarakan hal-hal yang positif. Saudara boleh bilang haleluya? Kemudian kitab Perjanjian Baru itu penuh semangat juang. Saudara-saudara, ingat baik-baik, selalu didorong untuk kita maju. Kemudian kitab Perjanjian Baru selalu ada jalan keluar terhadap dosa. Saudara-saudara, ingat baik-baik saudara-saudara, manusia tidak bisa lepas dari godaan. Tetapi dalam kitab Perjanjian Baru selalu ada jalan keluar. Boleh bilang haleluya? Berikut, jelas ada pemisahan antara yang baik dan yang jahat. Saudara-saudara, jelas sekali ada pemisahan. Tetapi saudara-saudara, dalam kitab Perjanjian Lama, saudara-saudara, kitab Perjanjian Lama agak pesimistik. Karena bangsa Israel itu, saudara-saudara, kalau datang pemimpin yang baik, orang hidup baik-baik. Kalau datang pemimpin yang jahat, orang tenggelam. Kalau datang pemimpin yang baik, orang naik lagi. Datang pemimpin yang jahat, orang tenggelam lagi. Naik turun, dan akhirnya mereka harus terbuang dan sisa sedikit yang pulang di Palestina. Saudara-saudara, ingat baik-baik, itu adalah gambaran daripada kondisi kitab Perjanjian Lama. Saudara-saudara, saya berpikir-pikir, akhirnya saudara-saudara, saya melihat, mari, satu, Yesus sebagai juru selamat nanti bekerja sebagai manusia dengan manusia sebagai manusia di dalam kitab Perjanjian Baru. Saudara boleh bilang haleluya? Yesus sebagai juru selamat nanti bekerja dengan manusia sebagai manusia. Saudara-saudara, dalam kitab Perjanjian Lama Tuhan Yesus telah ada, tetapi dia sebagai Allah atau sebagai malaikat Allah, saudara, dan banyak hal lagi yang penting. Tetapi memang benar sebagai Allah telah bekerja sejak awal zaman. Dengan kata lain telah bertulis dalam kitab Perjanjian Lama, tapi bekerja dengan manusia sebagai manusia nanti dalam kitab Perjanjian Baru. Saudara boleh bilang haleluya?
kita bersyukur karena Yesus telah menjadi manusia dan hidup bersama dengan kita dan bekerja dengan kita. Berikut, itulah warna utama kita perjanjian baru yang memberi beda yang jelas dengan kita perjanjian lama. Kedua, Roh Kudus sebagai oknum ketiga dalam kealahan Alkitab juga nanti menyatakan karyanya dalam kitab perjanjian baru. Roh Kudus bekerja dengan manusia menggantikan posisi Yesus. Ketika Yesus naik ke surga, Tuhan berkata, tunggulah di Yerusalem, aku akan mengirim utusan atau roh penolong itu. Haleluya. Boleh bilang haleluya? Memang benar Roh Kudus sebagai Allah telah bekerja sejak awal zaman. Sejak dari Kejadian 1 ayat 1, 2, 3, saudara, dia sudah bekerja bersama dengan firman. Dengan kata lain telah tertulis dalam kitab perjanjian lama, tetapi bekerja dengan manusia menggantikan posisi Yesus nanti dalam kitab perjanjian baru. Haleluya. Saudara boleh bilang haleluya. Itulah warna utama kitab perjanjian baru yang memberi beda yang jelas dengan kitab perjanjian lama. Saudara-saudara, itulah sebabnya sekali lagi saya ketika mau khotbah kitab Mazmur, saudara-saudara, maka saya harus pilih-pilih mana yang boleh dan sukar dan tidak bisa disampaikan, mana yang mendatangkan semangat dan sukacita. Ingat baik-baik saudara-saudara, saya berusaha untuk menyampaikan khotbah-khotbah kitab Mazmur dan kitab-kitab yang lain secara berturut-turut, tetapi tidak bisa. Mengapa saudara-saudara? Karena saya harus mengatur, memilihnya mana yang berguna bagi kita. Saudara boleh bilang haleluya? Nah, sekarang kita bicara tentang Amsal. Saudara-saudara, ada 5 hal yang penting yang Tuhan berikan kepada kita. Pertama, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara-saudara, pertama hati kita. Kemudian buanglah mulut serong daripadamu, jauhkanlah bibir yang ulak-alik. Kemudian saudara-saudara, kalau hati baik maka mulut menjadi baik. Saudara boleh bilang haleluya. Kemudian biarlah matamu memandang terus ke depan. Saudara-saudara, ingat baik-baik, begitu banyak godaan yang datang dari kiri dan kanan. Tetapi kalau mata kita terus ke depan, maka kita tidak gampang terpikat dengan rayuan-rayuan yang luar biasa. Boleh bilang haleluya? Kemudian tempuhlah jalan yang rata. Saudara-saudara, seperti yang saya katakan tadi, firman Tuhanlah yang meratakan jalan itu. Dan kemudian jangan menyimpang ke kiri ke kanan, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Saudara-saudara, mari kita berpikir dengan benar dan mari kita berdoa supaya Tuhan memampukan kita untuk berjalan pada jalan yang Tuhan kehendaki. Mari kita bangkit berdiri.
bagian daripada firman yang mengajar kami Tuhan, supaya kami haleluya menjaga hati kami dan membuang mulut yang serong, dan biar mata kami memandang terus, dan kami boleh berjalan pada jalan yang lurus, dan kami tidak menyimpang kiri dan kanan. Ya Tuhan, terima kasih banyak. Kami percaya Tuhan, Engkau mengajarkan kepada kami jalan kehidupan yang benar, sehingga kami boleh berjalan dari tengah-tengah dunia yang begitu banyak tantangan itu. Itulah sebabnya Bapa Surga, kami berdoa kepadamu, Tuhan tolong kami sehingga kami boleh hidup dalam anugerah-Mu. Terima kasih banyak. Sekarang umat-umat-Mu Tuhan sedia untuk mengikuti perjamuan masa yang kudus. Tuhan, biarlah hati kami terbuka, haleluya, untuk menikmati perjamuan masa yang kudus, karena anugerah-Mu itu besar dalam hidup kami. Tuhanlah yang menjadi jalan keselamatan dan kebenaran dalam hidup kami, sehingga kami boleh berjalan pada jalan yang Tuhan ajarkan kepada kami, dan kami boleh hidup dalam anugerah Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami sudah berdoa, bersyukur, kami mau terima perjamuan masa yang kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Kudus Maha. Haleluya. Amin.
Amsal pasal 4 dari ayat 18 sampai 22. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan, mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu pada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Boleh bilang haleluya? Mari saudara-saudara pegang roti dengan tangan kanan. Saya akan membaca ayat 18-19. Saudara-saudara, tahukah bahwa jalan orang benar itu seperti cahaya fajar? Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Haleluya. Marilah saudara-saudara, biarlah cahaya kebenaran Allah itu makin lama makin bersinar dengan megah di sini. Haleluya. Dan mari saudara-saudara, kita makan roti ini dengan pengucapan syukur sambil berkata, Tuhan, biar kiranya cahaya terangmu seperti cahaya fajar sampai rembang tengah hari. Haleluya. Kami mau makan Bapa surga dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat. Kasih berkat. Haleluya. 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 Saya membaca ayat 21. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu pada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Haleluya. Biar firman Tuhan bukan cuma ada di pikiran, tetapi simpan di hati. Ada banyak hal yang kita belum bisa mengerti, tetapi kalau firman itu di hati, maka ada saatnya Tuhan mengungkapkan kebenaran di dalam kita. Haleluya. Mari kita minum anggur ini yang melambangkan darah pengampunan dosa. Haleluya. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang kasih jiwa kami. Haleluya. 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 Glory, haleluya. Terima kasih banyak Tuhan. Haleluya. Kami percaya anugerah-Mu indah dalam hidup kami, dan kami boleh menikmati perjamuan asa yang kudus. Kami boleh makan roti yang melambangkan daging-Mu. Haleluya. Kami boleh minum anggur yang melambangkan darah-Mu, Tuhan, yang menjadi jalan keselamatan dalam hidup kami, dan kami mengucap syukur kepada Tuhan. Terpujilah Engkau. Kami percaya Tuhan dengar doa dan permohonan kami dan memberkati kami semua. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Amin.